Bayangkan, seorang gubernur dipanggil menghadap khalifah. Tuduhannya bukan korupsi, bukan zalim, tapi salatnya tidak benar, dan yang dituduh itu bukan orang biasa. Ia sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqash. Di kalangan sahabat, ia dikenal dengan satu hal yang membuat orang menahan lidah. Doanya sering mustajab. Rasulullah pernah mendoakan agar doanya dikabulkan. Maka ketika namanya disebut, sebagian orang bukan hanya hormat, tapi juga waspada sebab doa seorang hamba yang dekat kepada Allah bisa menjadi penolong atau peringatan. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menerima surat dari Irak. Pengirimnya tidak jelas namun mengatasnamakan seluruh masyarakat. Isinya keluhan tentang Sa'ad. Jika benar rakyat resah, Sa'ad harus dipanggil. Urusan ini tidak boleh dibiarkan. Maka Sa'ad dicopot sementara dan ditarik ke Madinah. Perjalanan jauh, hari-hari panjang, hingga akhirnya ia berdiri di hadapan Umar. Wahai Amirul Mukminin, mereka berkata, Sa'ad tidak memperbaiki salatnya. Kalimat itu jatuh di ruangan seperti batu. Bukan karena salat perkara sepele, justru karena salat adalah kehormatan seorang muslim. Wahai Sa'ad, benarkah demikian? Wahai Umar, engkau mengenalku. Kita sama-sama menyaksikan Islam sejak awal. Aku mengikuti salat Rasulullah. 2 rakaat pertama beliau panjangkan, 2 rakaat terakhir beliau ringankan. Pada zuhur, asyar, isya. Demikian yang aku jaga. Jika mereka menuduhku, maka mereka menuduh sunnah yang aku amalkan. Aku yakin engkau benar, wahai Abu Ishaq. Namun Umar bukan pemimpin yang hanya bersandar pada prasangka baik. Ia mengutus orang-orangnya ke Irak, masjid demi masjid didatangi. Tidak ada tempat ibadah kecil yang dilewatkan. Mereka bertanya pada jamaah, pada tokoh, pada orang yang mengenal Sa'ad. Bagaimana kalian melihat Sa'ad? Kami mengenalnya sebagai pemimpin yang adil, tenang, dan menjaga amanah. Hingga mereka tiba di Masjid Bani Abs. Di sana berdiri seorang lelaki, Usamah bin Qatadah. Sa'ad tidak adil. Ia memilih-milih dalam memberi hak. Keputusannya membuat orang resah. Kami tidak ridha. Kata-katanya deras, tetapi bukti tak pernah menyertai. Saat laporan itu kembali ke Madinah, Umar duduk dan Sa'ad ada di sisinya. Fitnah itu dibacakan. Sa'ad tidak membalas dengan makian. Ia tidak memperpanjang debat. Ia hanya menunduk sebentar, lalu mengangkat tangannya. Ya Allah, jika hambamu ini berdusta, hanya ingin mengacaukan kaum muslimin dan merusak urusan mereka, maka aku memohon kepadamu, panjangkan umurnya, sempitkan hidupnya, dan masukkan ia ke dalam fitnah. Waktu berjalan dan orang-orang menyaksikan Usamah hidup panjang, hidupnya sempit dan diuji dengan fitnah yang menyakitkan. Sampai di usia renta, ia sendiri mengucap dengan suara lemah, "Aku terkena doa Sa'ad, aku terkena doa Sa'ad." Inilah pelajaran yang menenangkan sekaligus mengguncang. Fitnah bukan sekadar kata-kata. Ia bisa menjadi anak panah yang kembali menembus hidup si pemanahnya. Maka jaga lisan, jaga hati, karena di sisi Allah kebenaran tidak pernah hilang. Dan doa orang yang tulus bisa menjadi saksi yang paling tajam Allah Subhanahu wa Ta'ala.